should keep me safe and never let this fade away. I'm hiding out so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Pagi Pak Fuad. Ya, gimana kabar Pak Arif pada hari ini? Alhamdulillah baik dan bersemangat. Ya, siap. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif, terkait dengan supervisi yang akan kami lakukan pada proses pembelajaran Pak Arif ini, maka saya perlu praobservasi terlebih dahulu Pak. Itu nanti tentang kesiapannya bagaimana dan sebagainya. Nah, untuk minggu depan Pak Arif, ini kan rencana pembelajarannya di hari apa Pak? Selasa. Hari Selasa ya Pak? Oh ya, hari Selasa itu di kelas apa Pak? 11 TKJA. 11 TKJA. Materinya apa Pak? Materinya tentang argumentatif teks. Oh ya, Teks argumentasi. teks argumentasi ya. Oke. Argumentasi. Oke, teks argumentasi di kelas 11 TKJA pada hari Selasa minggu depan. Oke. Pak Arif, dari materi pembelajaran teks argumentasi itu kira-kira tujuan pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk materi argumentasi teks ini, jadi Ya. harapannya nanti peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya, baik itu pendapat yang mendukung akan suatu hal maupun pendapat yang menyangkal atau menolak tentang suatu topik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memproduksi teks argumentasi yang berisi pendapat-pendapatnya masing-masing, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu ya Pak Arif. Ada dua itu. Berarti semuanya terpusat pada peserta didik ya untuk tujuan pembelajarannya. Oke. Lalu Pak Arif, untuk proses pembelajaran yang akan Bapak terapkan atau Pak Arif terapkan pada minggu depan, besok Selasa itu terkait teks argumentasi itu, kira-kira gambaran dari Pak Arif itu area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Pak? Untuk pengembangannya, yang pertama tentunya pembelajaran yang akan saya lakukan itu harus mencerminkan proses berdiferensiasi. Jadi mengikuti kebutuhan dari peserta didik. Baik itu nanti diferensiasi prosesnya, Ya. secara proses maupun nanti secara produk atau hasil yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian juga pengembangan yang ingin saya lakukan itu adalah terkait dengan kompetensi siswa dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing secara baik dan benar. Karena menurut saya dalam menyampaikan pendapat itu hal yang penting dilakukan, dipelajari, tidak asal-asalan. Jadi salah satu pengembangan dari materi ini selain bisa menuliskan dalam bentuk teks, juga bisa menyampaikan secara lisan pendapat-pendapat peserta didik masing-masing. Ya. Berarti ini kalau saya tangkap, area pengembangan yang ingin dicapai Pak Arif pada proses pembelajaran minggu depan itu ada di proses pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran diferensiasi ya, terus dan itu tentunya juga kalau seperti yang disampaikan Pak Arif, berpihak kepada murid untuk proses pembelajarannya, lalu untuk produknya pun juga berpihak pada murid ya Pak Arif. Lalu kira-kira Pak Arif, ada nggak area pengembangan yang ingin Pak Arif
kembangkan mungkin dari diri Pak Arif sendiri pada proses pembelajaran itu? Kalau dari saya sendiri selaku pendidik, tentunya yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana caranya untuk lebih memperkenalkan teks argumentasi ini kepada siswa. Karena memang ini salah satu jenis teks yang cukup sulit dipelajari bahkan untuk pendidik sendiri. Jadi dari materi ini saya juga jadi lebih mengembangkan diri saya untuk memberikan materi-materi yang itu nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Karena kalau selama ini teks argumentasi itu menggunakan kosakata yang susah dipahami, jadi nanti saya akan mengembangkan teks tersebut memakai kosakata yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya, lebih mudah dipahami oleh siswa. Pada proses itu diferensiasinya muncul di situ ya Pak, mungkin ya. Lalu Pak Arif, untuk kesiapan peserta didik ada hal-hal mungkin yang perlu disiapkan dari Pak Arif? Ya, tentu saja ada. Jadi yang pertama saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi siswa tersebut sudah siap dan apakah sudah memiliki kompetensi awal yang bisa digunakan untuk memahami materi yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian menerapkan KSE. Dan juga menerapkan yang mindfulness. Jadi nanti mencoba memahami dari sisi spiritual emosional siswa sebelum pembelajaran dilakukan. Kemudian juga ada penyesuaian materi ajar sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi untuk setiap murid siswa itu nanti akan diberikan porsi yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi awal yang dimiliki masing-masing. Kemudian yang terakhir juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada proses dan produknya. Itu strategi yang akan saya lakukan. Berarti kalau dari segi kesiapan siswa tadi Pak Arif memilih untuk mengaplikasikan atau menerapkan kompetensi sosial emosional melalui model mindfulness ya Pak, gitu. Jadi terus untuk prosesnya menggunakan model pembelajaran diferensiasi ya Pak. Ya, siap. Lalu Pak Arif, kita coba terkait dengan strategi yang dipersiapkan Pak Arif. Itu kira-kira nanti gambaran dari Pak Arif itu misalkan gimana ya Pak? Hal-hal yang tak terduga, mungkin hal-hal strategi yang perlu disiapkan oleh Pak Arif itu seperti apa dalam proses pembelajaran minggu depan itu? Mungkin dari analisis hambatan atau apa ya, itu Pak Arif mengantisipasinya seperti apa dan strategi yang disiapkan dalam proses pembelajaran itu seperti apa gitu Pak? Oke, jadi jika nanti terdapat kendala ataupun terdapat situasi yang di dalam kelas itu tidak kondusif, biasanya saya akan menyiapkan, selain tentunya materi ajar saya akan menyiapkan permainan games yang nantinya itu bisa menarik perhatian siswa supaya jadi lebih terfokus lagi ketika situasi tidak kondusif. Kemudian jika ada hambatan, misalnya ada siswa yang mungkin terkendala pemahaman, nanti akan saya melakukan pendekatan secara personal bagian mana yang mungkin belum dipahami, kemudian saya akan memberikan materi ataupun tugas-tugas yang tentunya berbeda dengan mereka yang sudah lebih paham. Ya, terima kasih Pak Arif. Berarti nanti menyisipkan juga apa itu istilahnya ice breaking ya Pak, atau mengembalikan fokus siswa atau pikiran siswa pada proses pembelajaran. Oke Pak Arif, terima kasih. Semoga sukses pada pembelajaran minggu depan, dan insya Allah saya pada proses minggu depan akan masuk dalam kelas untuk mengamati terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Arif terapkan. Gitu ya Pak Arif. Siap. Semangat Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Before we all studying, let's pray together. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absen dulu. Oke, tunjuk tangan yang hadir. Hadir. Alvin, Fauzan, Fawas, Daus, Amam, Desa, Mai, Hakim, Bintang, Raihan, Putri, Rangga, Ricky, Rio, Rizky, Surya, Yogi, Zan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang materi di bab 8. Sebelum kita mulai, saya akan bertanya dulu terhadap kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang merasa bosan, sedih? Ada yang merasa bingung? Mau ngapain hari ini? Ada yang kurang fokus? Pikirannya kemana-mana? Ada? Oke. Kita akan melatih fokus kalian supaya nanti ketika saya memberikan pelajaran kalian bisa menerima dengan baik. Dengarkan apa yang nanti akan saya putarkan dalam video ini, diikuti. Ini namanya mindfulness. Jadi rasakan dan ikuti supaya nanti kalian bisa menjadi lebih fokus. Mindfulness, jadi ada sedikit teknik yang kalian bisa gunakan untuk menenangkan diri, membuat kalian bisa lebih fokus dan siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar.
bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghenti saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Anda tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi kita akan main game. Akan kalian lebih fokus lagi. Nanti kita kalian berdiri. Kemudian ketika saya bilang siang, kalian bekerja sekali. Kalau malam, 2 kali. tidak tepuk. Pagi sekali, siang 2 kali. Pagi, siang, sore. Kalau malam, kenapa? Karena tubuh. Siap? Diri. Dan fokus ya. Oke. Kalau saya bilang siang, pagi, tepuk berapa kali? Siang. Malam. Malam tepuk. Malam tidak tepuk. Sore. Fokus, konsentrasi. Nanti yang salah ketahuan. Pagi, siang, malam. Berani ya? Pagi, sore, malam. Pagi, sore, siang, sore, pagi, malam. Sekali lagi biar masih ada yang belum fokus. Biar lebih fokus. Ingat ya, pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam istirahat. Tepuk pagi, sore, siang, sore, pagi, malam.
pagi, malam. Oh. Sekali lagi, sampai ada dulu semua ya. Semakin cepat. Sore, malam. Jangan perhatikan gerakan tangan saya, dengarkan suara saya. Siang, sore, pagi, sore, sore, siang, pagi, malam. Fokus dulu biar aku siap menerima kelas saya. Lagi ya, malam baru malam biasa, pagi, malam, malam, sore, malam, pagi, sore, siang, pagi, malam. Oke, berat. Itu ya. Sekarang silakan duduk lagi, kita akan melanjutkan pelajaran sekarang. Argumentatif. Kita akan mempelajari tentang sebuah teks yang nantinya ini akan kalian gunakan baik dalam kehidupan sehari-hari secara lisan maupun secara tertulis untuk menyampaikan pendapat, baik itu pendapat yang pro maupun pendapat yang kontra. Paham ya? Sampai sini gambarannya yang akan kita pelajari tentang teks argumentasi. Bagaimana cara menyampaikan pendapat, baik itu yang pro maupun yang kontra dalam bentuk tulisan. Kita tuliskan dalam sebuah teks yang namanya argumentasi. Anda sudah tahu apa itu argumentasi? Raise your hand. Oke. Argumentasi itu apa? Angkat tangan. Argumentasi itu apa? Ada yang tahu argumentasi apa? Oke, betul sekali. Argumentasi itu adalah pendapat. Dari situ jelas bahwa nanti teks argumentasi itu berisi pendapat. Penjelasannya apa? What is argumentative text? Argumentative text adalah teks yang berisi pendapat. Ya, dikuatkan dengan adanya bukti, alasan, dan contoh. Supaya apa? Supaya pembaca itu yakin, ya percaya, menjadi ikut apa yang tertulis dalam teks argumen. Kita belajar dari argumentasi ini, kita akan belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar bagaimana cara menuliskan pendapat yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita belajar membuat kalimat-kalimat yang itu bisa meyakinkan orang lain yang membacanya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kalian membujuk seorang pekerja marketing, ya, mereka kan bisa menggunakan kalimat yang baik dan benar supaya pelanggannya itu terbujuk untuk membeli sesuatu. Sama seperti di sini di teks argumentasi ini, kalian nanti harus bisa membuat kalimat-kalimat yang bisa membuat pembacanya itu terbujuk oleh kalimat kalian. Tujuannya apa? Tujuannya menyampaikan pendapat secara meyakinkan. Tidak boleh ragu. Saya punya pendapat ini, pendapat mendukung suatu topik. Kalian tuliskan dengan yakin. Kemudian apa dari situ? Kenapa si penulis membuat kalimat yang meyakinkan itu? Karena ada tiga hal yang ingin dicapai oleh si penulis. Yang pertama, mereka ingin meyakinkan pembacanya agar
sesuatu. Saya ambil topik yang simpel, tapi memang agak sedikit kontroversial. Misalnya, merokok itu mengganggu kesehatan. Oke. Itu topik yang simpel tapi kontroversial. Kenapa? Karena pasti ada pendapat yang pro, pendapat yang kontra. Ketika ada orang yang memberikan pendapat yang pro, kemudian dia bisa meyakinkan pembacanya, maka si perokok itu dia akan melakukan suatu apa itu berhenti merokok. Yang pertama. Yang kedua, agar pembacanya itu berpikir dan percaya dengan yang ditulisnya itu. Contoh lagi, misalnya olahraga itu menyehatkan, exercise ya, itu punya banyak keuntungan. Ada orang yang pernah olahraga sama sekali, kerjanya cuma main HP, tapi setelah membaca tulisan kalian tentang olahraga itu dia jadi berpikir, olahraga itu ternyata menyehatkan. Dia percaya, kemudian dia akhirnya jadi berolahraga. Yang kedua, yang ketiga, merubah pikiran. Nah, gimana kita mengubah pikiran orang yang sebelumnya itu saya enggak seperti itu, atau saya iya seperti itu. Tapi dengan tulisan teks argumentasi ini, pemikirannya jadi berubah, mengikuti apa yang ditulis. Jadi ada 3 hal yang ingin dicapai oleh si penulis ketika membuat teks argumentasi. Yang pertama, melakukan sesuatu pembacanya agar melakukan sesuatu. Yang kedua, agar pembacanya percaya akan sesuatu. Yang ketiga, agar pembacanya itu berubah pikiran mengikuti apa yang di sini. Ada mau tanya dulu sebelum nanti saya melanjutkan ke struktur, ciri-ciri kebahasaan dan contoh dari teks argumentasi. Ada yang mau tanya? Any question? Raise your hand ya jika nanti ada yang ingin bertanya. Kita lanjutkan. Ini sama seperti tadi, what are the goals of argumentation? Tujuannya ya. Jadi present opinion, menyajikan pendapat. Present opinion. Ya, tadi kan saya bilang argumentasi itu adalah pendapat. Yang kedua, persuade, membujuk. Persuade, membujuk, merayu. Bacanya adalah tadi, 3 itu tadi. Kemudian yang ketiga, support, mendukung akan sesuatu atau counter argumen, menyangkal terhadap suatu hal. Itu tujuannya. Mendukung seperti apa? Kalau mendukung, berarti pendapatnya harus apa? Ya harus pro. Argumennya harus pro. Kalau yang menyangkal, pendapatnya harus kontra. Itu tujuannya. Kita baru sampai tujuannya. Nah, sekarang ini adalah outline-nya atau strukturnya ketika nanti kalian membuat teks argumentasi. Yang pertama, paragraf pertama itu namanya introduction atau kita menyebutnya thesis statement. Topiknya, ya saya bilang, smoking is bad for your health. Rokok itu buruk untuk kesehatan. Berarti nanti pendapatnya harus sama. Apakah dia mendukung merokok atau menyangkal? Kalau topiknya tesis statementnya merokok itu buruk buat kesehatan, berarti dia support smoking atau against smoking? Against. Dan statementnya awalnya apa? Kemudian contoh lagi, exercise olahraga have more benefit. Olahraga memiliki banyak keuntungan. Itu tesis awalnya seperti itu. Berarti nanti pendapatnya mendukung apa menolak? Mendukung. Support.
pendapat kalian. Dituliskan pendapat. Kenapa olahraga itu menguntungkan? Kenapa merokok itu berbahaya buat kesehatan? Bukan, dituliskan pendapat. Pendapat sesuai dengan bisa sesuai dengan pengalaman kalian. Saya dulu sering olahraga, saya merasakan manfaatnya. Saya merokok, ternyata memang saya jadi kurang fresh. Sesuai pengalaman atau sesuai dengan orang lain atau sesuai dengan referensi yang pernah kalian baca. Dituliskan di bagian pendapat. Minimal berapa pendapatnya? 3. Ya. Jangan cuma satu, kalau satu tidak akan bisa menguatkan orang lain. Ketika ini berikan satu pendapat alasan, dia akan dia akan mendinai atau dia tidak akan percaya. Jadi berikan alasan-alasan pendapatnya yang banyak supaya dia makin tertarik. Contohnya begini, kamu beli motor, kan ada salesnya gitu ya. Kamu bingung antara Vario atau Ninja. Salesnya ada 2 nih. Yang satu sales Vario itu dia pokoknya Vario itu irit, cuma itu loh. Tapi kalau yang Ninja dia bilangnya, oh Ninja itu keren, walaupun boros itu kelihatan gagah. Kemudian kalian kenceng larinya, dia semakin banyak memberikan pendapatnya di sini. Orang yang ditawari motor itu dia akan semakin tertarik. Yang awalnya dia mau Vario, berubah ke teks argumentasi seperti itu. Jadi berikan pendapat alasan yang banyak, yang kuat. Bukan hanya banyak tapi tidak kuat, tapi banyak dan itu meyakinkan. Paragraf terakhir adalah kesimpulan. Maksudnya apa? Kalian ulangi lagi tesis statementnya apa tadi supaya lebih yakin. Kan sudah memberikan pendapatnya nih, ya. Di akhir ternyata memang merokok itu berbahaya buat kesehatan. Ternyata olahraga itu sangat menguntungkan. Itu namanya conclusion. Mengulang kembali tesis awal, topik awal. Jadi minimal kalau nanti membuat teks argumentasi ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf minimal? 3 boleh, tapi yang paragraf kedua harus berisi pendapat lebih dari 2. Itu ya. Paham ya? Ngantuk? Bosan? Atau gimana? Kayaknya kok kayaknya seperti sedang bingung atau mulai bosan. Motornya dulu. Kalau enggak, ya kalian tidak ngantuk, kita akan main. Tidak ngantuk, lagi saja. Ya ini seperti biasa kita akan bermain namanya blue bus. Jadi nanti di sini kalian selain bisa belajar tentang teks argumentasi lebih lanjut, kalian juga nanti bisa memainkan game yang nanti itu kalian membuat kalian bisa lebih rileks. Ada beberapa pilihan macam games yang kira-kira mau yang mana?
fokus lagi dengan pelajarannya. Silakan join link yang ada di grup flysgroup.com, kemudian masukkan linknya, gunakan nama asli kalian ya, nama asli. Waktunya 10 menit. Game ini adalah game fishing. Kalian yang suka memancing secara virtual. Jam pelajaran kedua telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran ketiga segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Ya, dua lagi. Pak. Nah, jadi kalian klik, kemudian kalian akan turun, kemudian nanti ada pertanyaan terkait teks argumentasi. Kalau benar dapat poin,
Tadi jawabnya paling benar banyak. 21. Oke, wah, nomor 2 berarti nomor 2 sudah, nomor 1 yuk. Sangat mengejutkan. Untuk yang lain, ini lainnya. Jadi pertanyaannya seperti ini ya tadi yang kalian kerjakan. Apa itu argumen? What is argument? Itu argumen adalah exposition on topic or issue. Pendapat tentang suatu topik atau isu. Jadi kalau tadi kalian menjawabnya salah, pasti nanti akan muncul jawaban benarnya. Kemudian ini kosakata develop itu membangun kemudian tujuan tadi ya, tujuan dari penulis ketika membuat teks argumentasi kan sudah saya jelaskan, kecuali apa? Persuade ya, inform ya, menghibur juga ya, entertain, enggak accuse itu menyalahkan. Nggak boleh dalam tulisan argumentasi kalian menyalahkan. Terus lagi sinonim dari kata tesis ya, namanya tesis statement, claim. Lagi penulis membangun klaimnya menggunakan argumen mulai dari definisi, definition, purpose atau goal, tujuannya, kemudian strukturnya. Ada yang lain? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya, oke, kalau gitu akan saya bagi menjadi 6 kelompok. 3 berempat, bertiga, Rangga sama Surya bertiga, Hamam sampai Riki bertiga, kemudian tadi sampai mencari satu teks argumentasi bahasa Inggris di internet, kemudian kalian tuliskan topiknya apa, pendapatnya apa. Ketiga, pengerjaannya di catatan HP. Ya, nanti saya cek di catatan HP. Silakan dirembuk, berdiskusi. Ya, jangan diam-diaman, berdiskusi. Ya. Berarti itu nanti teksnya dicari, terus baru dibuat simulasi nyata. Ya, teksnya kalian dapat teksnya dari internet, kalian screenshot aja. Kemudian baru tulis topiknya apa, pendapatnya apa. Disalin boleh. Disalin juga boleh, silakan di copy juga boleh. Ingat ya, argumentasi bukan eksposisi. Bahasa Inggris. Berempat hakim. Rembukan. Bertiga berembuk. Hakim mau kayu gini Pak? Iya. Ya. Dibagi satu. Surya mencari, nanti si Juta yang menyalin, nanti si bagi ya, bagian kerjanya.
O. Jadi ya ini O itu. Teks argumentasi kalau kalian mencari di internet itu memang agak panjang karena isinya adalah pendapat-pendapat. Jadi gak apa-apa, biar kalian tahu nanti, oh ini tahu seperti ini teks argumentasi, oh ini pendapatnya yang mendukung, oh ini pendapatnya yang menolak atau menyangkal. Jadi nanti maju bacakan saya pendapat teks berjudul ini, kemudian topiknya yang dibahas adalah ini, pendapatnya mendukung, yaitu apa saja. Ya diartikan sekarang tidak apa-apa. Topik apa tadi Pak? Pak, topiknya apa? Pak. Nanti tidak semua maju ya, siapa siapa? Topiknya apa? Topik dan Pendapatnya. Kan itu kan ada topik. Kemudian bawahnya itu kan masih pendapat, entah itu pendapat yang mendukung atau yang kontra. Kalian judulnya apa? Judulnya apa? Pendapatnya apa? Cari tahu dulu apa itu pendapatnya mendukung atau menolak. Yang penting tahu pendapatnya apa, oke? Tidak harus dibaca semua, tapi tahu oh ini loh pendapatnya. Oh, gimana? Ini enggak poin.
topiknya apa, kemudian pendapatnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktu akan membacakan presentasi dari kelompok kami tentang argumentative text. Temanya adalah argumentative essay on climate change. The opinion and the topic of climate change is real and mostly caused by human activities like burning fossil fuels that leads to problems like rising sea levels and extreme weather. Scientists agree on this, and it affects our life and the economy. We need to act now by using cleaner energy and working together globally to ensure a better future for our generation in the future. Thank you, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Perubahan iklim. Perubahan iklim, oke, climate change. Ya. Topiknya adalah perubahan iklim. Pendapatnya apa sih? Mendukung apa? Menyangkal? Ya, mendukung. Mendukung. Untuk mengurangi perubahan iklim yang sangat parah. Oke. Jadi ada berapa pendapat yang kalian temukan? Ada satu dari saintis. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Adi akan mempresentasikan teks kami. Temanya adalah the benefit of exercise. Regular exercise have numerous benefits for both physical and mental health. Firstly, it can help to prevent and manage many chronic conditions such as diabetes, heart disease, and obesity. This is because exercise helps to improve insulin sensitivity, lower blood pressure, and reduce inflammation in the body. However, some people argue that they do not have enough time to exercise or that they do not enjoy it. While it can be challenging to fit exercise into busy schedule, there are many ways to incorporate physical activity to your days, such as taking the stairs instead of the elevator, going for a walk during your lunch break, or doing quick work at home. Thank you. Ya, tentang apa topiknya? Exercise. Exercise itu apa? Olahraga. Ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya dulu? Oh, iya, oke. Untuk pendapatnya tadi itu mendukung atau untuk melawan dari topiknya? Pendapatnya apa? Yang dalam teks yang kalian temukan itu pro apa kontra? Mendukung atau menyangkal? Menyangkal, yakin? Oke, berarti olahraga, topiknya adalah olahraga bermanfaat untuk kesehatan, memiliki banyak manfaat. Pendapatnya menyangkal. Berarti olahraga tidak memiliki banyak manfaat. Karena mereka tidak punya waktu untuk exercise-nya. Oh, oke. Berarti di situ ada pendapat lain karena mereka tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan exercise. Nah, jadi itu dari segi orang yang sibuk ya. Jadi mereka menyangkal kalau olahraga memiliki banyak manfaat. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke ya, sampai sini sudah paham seperti apa teks argumentasi, seperti apa pendapat yang mendukung, seperti apa pendapat yang menyangkal. Sudah punya bayangan, gambaran? Sudah belum? Sudah ya? Yang adalah memproduksi teks argumentasi. Setiap orang membuat satu teks argumentasi. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi saya akan sampaikan bagaimana cara
sebagai tesisnya. Awal pernyataan awalnya apa? Tadi olahraga memiliki banyak manfaat. Ternyata enggak, ada orang yang menyangkal itu. Tadi perubahan iklim. Ada lagi yang kalian temukan apa lagi teksnya tentang apa? Punya teks tentang apa? Punya kelompoknya Kesha? Kesenjangan pendidikan. Teks tentang apa? Yogi? Sampah. Teks tentang apa? Olahraga juga. Tentang apa? Merokok. Oke, berarti nanti dari topik itu bisa kalian kembangkan pendapatnya yang mendukung atau yang menolak. Jadi nanti membuat teksnya sesuai dengan topik yang kalian dapat. Kelompok ini berarti tentang pendidikan, kelompoknya Janu tentang olahraga, kelompoknya Yogi tentang sampah, kelompoknya Surya tentang perubahan iklim, kelompoknya Daus tentang merokok, kelompoknya Adi tentang olahraga juga. Nah, ini sebuah contoh. Ya, ada sebuah topik mengenai kehidupan kita sehari-hari, bubur ayam. Bubur ayam itu enak kalau diberi, lebih enak kalau diberi kecap. Ada orang yang berpengalaman dan suka ketika bubur ayam itu enak diberi kecap. Itu topiknya, bubur ayam lebih enak diberi. Kemudian apa? Dia menyampaikan pendapatnya, kok bisa lebih enak? Ini 1, 2 ini pendapatnya. Alasannya adalah karena rasanya bervariasi kalau diberi kecap. Kalau cuma tanpa apa-apa rasanya seperti itu ya, karena sudah tiap hari makan bubur. Tapi kalau diberi kecap lebih bervariasi. Ya, ini di sini menegaskan lagi pendapatnya kedua yang bubur ayam kalau dikasih kecap itu jadi enak. Ditambahin, kamu harus coba. Nah ini kan sudah masuk ke bagian kesimpulan membujuknya, pokoknya kamu harus coba. Ya sudah berusaha untuk masuk seperti itu. Ya, ini tentang teks argumen. Paham? Untuk asesmennya yang nanti kalian kerjakan, silakan bisa dikerjakan individu, nanti dikumpulkan melalui link yang akan saya share di grup. Kalian kerjakannya untuk di rumah. Karena waktunya sudah selesai. Sebelum saya akhiri, kira-kira yang kalian dapat pada pembelajaran tentang teks argumentasi ini apa? Silahkan. Apa sih? Paham strukturnya, paham kebahasaannya, dan syarat-syaratnya membuat argumentasi teks. Oke, ada yang lain? Dia menjelaskan dia sudah bisa memahami tentang strukturnya, kebahasaannya, dan cara membuatnya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Dari teks argumentasi ini yang kalian peroleh apa? Apa? Tutur kata tentang struktur. Oh, struktur. Oke. Ada lagi? Pendapat. Oke. Dari teks argumentasi ini selain kalian bisa membuatnya, kemudian mengetahui strukturnya, tujuannya kalian bisa memberikan pendapat. Pendapatnya apa saja? Pendapatnya ada apa saja? Ada yang menyangkal, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang itu yang kalian dapat dari pembelajaran tentang argumentasi teks ini. Harapannya nanti ketika kalian sudah paham, kemudian kalian menerapkan di kehidupan sehari-hari, kalian bisa memberikan pendapatnya, baik yang pro maupun kontra, itu secara baik dan benar. Jika memberikan pendapat, tidak boleh kita memberikan pendapat yang isinya menyalahkan. Ya.
dalam memberikan pendapat, dalam membuat orang lain itu percaya dengan apa yang kita sampaikan, kita tidak boleh menyalahkan hal lainnya supaya orang lain percaya. Jadi kalau memberikan pendapat itu seperti itu, tidak boleh menyalahkan, harus memberikan pendapat menggunakan bukti atau pengalaman yang pernah kalian alami. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Tidak? Sudah paham? Jangan lupa nanti untuk asesmennya kalian menghasilkan sebuah teks argumentatif yang nanti berisi pendapat kalian, baik pendapat yang pro maupun kontra. Nanti setelah kita ketemu di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas satu-satu teks yang sudah kalian buat. Paham? Kalau gitu, karena waktunya juga sudah selesai, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Arif. Gimana kabar Pak Arif pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan bersemangat. Oke, siap. Terima kasih Pak Arif. Sebelumnya terima kasih ya Pak Arif untuk telah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan pertemuan siang hari ini terkait dengan kita akan melakukan evaluasi tentang proses pembelajaran yang sudah Pak Arif terapkan di hari Selasa kemarin, yaitu tentang pembelajaran dengan materi argumentatif teks untuk kelas 11 TKJA ya Pak Arif, yang pada kesempatan hari Selasa kemarin saya menunggui proses pembelajarannya, hadir di dalam kelas, mengamati tentang proses pembelajaran yang Pak Arif terapkan. Nanti kita evaluasi bersama-sama Pak Arif terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Pak Arif lakukan. Nah, gimana Pak Arif setelah melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran pada hari Selasa kemarin? Pak Arif sudah menerapkan proses pembelajaran diferensiasi dan menerapkan juga KSE, kompetensi sosial emosional, bahkan di pertengahan ada ice breaking juga yang Pak Arif terapkan itu. Kira-kira catatan refleksi dari Pak Arif secara pengajar sebagai guru itu bagaimana Pak? Gitu. Ya, oke. Jadi dari saya sendiri refleksinya ketika kemarin melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan materi argumentatif teks, tentu itu sangat membantu bagi saya karena bisa memetakan kondisi setiap siswa, kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda tentang pemahaman argumentatif teksnya tersebut. Jadi saya bisa membuat pemetaan mana siswa yang memang sudah bisa memahami, mana yang masih kurang, dan mana yang memang masih butuh perhatian ekstra terkait dengan materi tersebut. Jadi nanti kedepannya tentunya saya akan membuat materi ajarnya itu saya pilah-pilah. Jadi nanti ada pengayaan untuk mereka yang sudah bisa memahami, dan ada semacam tambahan, semacam remedial kayak gitu untuk mereka yang memang masih kurang atau bahkan yang masih belum memahami materi tersebut. Oke, Pak Arif, kira-kira ada hal yang istilahnya ada yang hal
hal baru yang Pak Arif peroleh nggak setelah melakukan proses pembelajaran diferensiasi ini, dari proses-proses pembelajaran yang sebelumnya Pak Arif terapkan, ada hal yang istilahnya oh ternyata seperti ini dan sebagainya gitu nggak Pak Arif? Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi ini kemudian menerapkan yang sosial emosional, Iya. itu jadi saya lebih bisa memahami bagaimana kondisi siswa masing-masing. Iya. Kalau sebelumnya kita pukul rata semua Oh, iya. siswa sama, Iya. kita anggap semua siswa itu sama dengan pemahaman yang sama, dengan tingkat pemahaman yang sama dan kepintaran yang sama, tapi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan pendekatan sosial emosional itu, jadi saya tahu oh ternyata setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada siswa yang memang sudah paham sekali, sudah bisa mengikuti. Nah itu bagaimana caranya kita lebih mendrill mereka supaya bisa lebih kaya pemahamannya, pengetahuannya terkait materi yang saya berikan. Kemudian ada siswa yang memang masih kurang, bagaimana cara agar bisa mengejar temannya supaya memahami, bisa lebih memahami terkait dengan pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi memang ada perubahan yang signifikan terkait dengan kondisi siswa. Kalau menurut Pak Arif sendiri, kira-kira pada proses pembelajaran hari Selasa kemarin itu kira-kira Pak Arif itu saya itu masih kurang pada apa gitu, atau apa saya harus bagaimana gitu, menurut Pak Arif ada di bagian apa? Jadi begini, seperti yang kemarin saya bilang Citra, untuk materi argumentatif teks ini memang salah satu materi teks bahasa Inggris yang bahkan untuk pendidik aja masih kadang susah dipahami. Jadi kendalanya adalah bagaimana saya mencari contoh teks yang itu dengan kosakata yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi karena argumentatif teks itu kita mencari suatu topik yang bisa ada pendapat pro dan kontranya. Jadi memang harus lebih memutar otak bagaimana cara mencari teks yang itu bisa dipakai dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Itu yang kendala yang saya alami seperti itu. Walaupun memang saya bisa mencari banyak referensi, tapi tentunya karena bahasa Inggris di kelas 11 itu di SMK kita masuknya bahasa Inggris kejuruan, jadi teks yang saya harus berikan juga tidak boleh terlalu jauh dari kejuruan teknik komputer dan jaringan. Artinya yang mendukung kompetensi siswa nih pada bidang keahlian atau mungkin pada dunia kerjanya gitu ya. Dan itu menurut Pak Arif, pembelajaran itu istilahnya defensinya sangat mendukung sekali ya Pak Arif, mungkin ya dalam proses pembelajaran itu. Lalu gini Pak Arif, dari Pak Arif sendiri kira-kira kalau sebelum masuk kepada area pengembangan, saya sedikit menyampaikan terkait apa yang sudah saya lihat dari proses pembelajaran Pak Arif kemarin di hari Selasa. Ini Pak Arif sudah bagus. Di awal Pak Arif menerapkan terkait dengan kesiapan belajar siswa, baik dari segi materi maupun dari segi sosial emosional atau kesiapan gimana ya secara psikisnya anak itu Pak Arif diterapkan di awal gitu. Untuk kesiapan anak secara sosial emosionalnya Pak Arif menerapkan mindfulness kemarin, itu sudah bagus sekali. Terus gini, cuman pada proses itu memang pada proses itu kita sebagai pendidik memang sifatnya hanya sebagai fasilitator atau mendampingi anak, itu juga sudah Pak Arif terapkan dengan bagus. Jadi tidak mengarahkan dan sebagainya itu pada proses pembelajaran. Dan pada proses sendiri Pak Arif juga istilahnya kemarin sudah tidak pukul rata, ini materi ini diterima oleh anak semuanya dan sebagainya, itu sudah diterapkan dengan baik.
Cuman dari untuk produknya itu memang kita memang lebih ke depan mungkin disesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa. Mungkin siswa ada yang suka menulis dalam argumentasi teks itu diaplikasikan dalam penulisan, atau mungkin anak yang public speakingnya bagus dan sebagainya itu lebih difasilitasi pada terkait dengan produk atau produk pembelajarannya gitu Pak Arif. Tapi secara keseluruhan dari pengamatan kami itu Pak Arif sudah menerapkan proses pembelajaran materi argumentasi teks itu dengan bagus, menerapkan model pembelajarannya melalui berdiferensiasi dan menyisipkan kompetensi sosial emosional melalui mindfulness di awal. Dan bahkan kalau saya amati kemarin Pak Arif itu juga pada di tengah-tengah konsentrasi siswa agak ramai dan sebagainya, Pak Arif juga menerapkan ice breaking di tengah-tengah proses pembelajaran. Itu bagi kita sudah sangat bagus sekali. Lalu gini Pak Arif, sekarang kita masuk pada tindak lanjut atau pengembangan diri. Kira-kira aktivitas pengembangan yang ingin Pak Arif kembangkan sebagai seorang pendidik itu apa Pak? Kalau untuk terkait pembelajaran bahasa Inggris yang ingin saya kembangkan adalah speaking. Iya. Jadi materinya ya atau apanya itu? Itu keterampilannya. Oh, keterampilannya. Jadi karena tadi kan materinya argumentatif teks, ya. Itu selain memproduksi teks argumentasi, siswa juga diharapkan bisa menyampaikan pendapatnya secara lisan. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara siswa itu berkomunikasi, speaking menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan pendapatnya secara baik dan benar. Kadang-kadang memang ada siswa yang masih takut, kurang percaya diri, saya tidak bisa ngomongnya. Nah, itu yang ingin saya saya angkat supaya siswa itu lebih punya kepercayaan diri, bisa public speaking seperti itu. Kelas minimal. Untuk terkait dengan murid ya Pak Arif itu, terus lalu tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif. Terus kira-kira Pak Arif itu nanti ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Kalau indikator ukuran keberhasilannya? Kalau untuk speaking adalah akurasi, ketepatan intonasi, kemudian pronunciation-nya. Kalau di bahasa Inggris seperti itu. Jadi indikator asesmennya adalah siswa itu dengan tepat mengucapkan suatu kata, secara pronunciasinya tepat, secara fonetiknya juga tepat. Itu nanti di asesmen di media belajar saya itu ada untuk asesmen seperti itu. Itu kalau itu membutuhkan alat apa saja Pak pada proses pembelajaran itu? Kalau untuk speaking biasanya saya memberikan audio rekaman. Jadi ada contoh. Ada contoh rekamannya dulu, baik audio video ya Pak. Mungkin video masuk nggak Pak? Masuk. Bisa. Audio video bisa. Oh iya. Mungkin gestur tubuh dan sebagainya sih gitu ya Pak. Kira-kira itu apa Pak? Speaking ya Pak. Speaking itu akan diterapkan di semester depan atau semester ini Pak? Untuk speaking semester ini. Jadi memang saya harapannya memang dari semester ini sampai semester ke depan itu kita berlatih speakingnya siswa. Berapa kali tatap muka Pak? Kira-kira? Kalau untuk kelas 11 saya rencanakan sekitar 4 kali Pak. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Pak Arif. Itu dari peserta didik ya Pak. Mungkin yang selanjutnya dari Pak Arif secara pengajar sebagai guru, diri Pak Arif sendiri itu aktivitas pengembangan untuk Pak Arif sendiri sebagai seorang pendidik itu kira-kira apa Pak menurut Pak Arif?
yang ingin Pak Arif kembangkan, saya ini sebagai seorang guru bahasa Inggris itu saya harus seperti apa gitu Pak Arif? gitu. Ya, yang pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, jadi saya akan lebih memahami lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga kedepannya saya dapat lebih memetakan siswa yang saya ajar. Yang pertama dari pembelajarannya, kemudian dari kompetensi profesional saya sebagai guru bahasa Inggris. Tentunya saya kalau untuk terkait dengan materi teks argumentasi ini, tentunya saya akan lebih banyak mencari referensi mengenai teks argumentasi yang tepat untuk saya berikan di jenjang SMK sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, terus gini Pak, kira-kira ini kan Pak Arif sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE. Nah, ini kan kalau saya amati Pak Arif, ini kan Pak Arif itu kan di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan itu kan ada 3 guru bahasa Inggris, Bu Zeni, Bu Lutfi, sama Pak Arif. Kira-kira Pak Arif, gambaran Pak Arif dari proses pembelajaran berdiferensiasi itu, ada nggak pemikiran Pak Arif untuk mengembangkan atau berkolaborasi dengan mereka berdua mungkin Pak Arif? Kalau untuk berkolaborasi selama ini memang sudah berkolaborasi. Jadi pembelajarannya kami diskusikan sesuai dengan jurusannya masing-masing, karena kami juga mengajarnya kebetulan mendapat jurusan yang berbeda-beda. Jadi kami saling sharing, misalnya materi ini nanti teks yang diberikan seperti apa, apakah sesuai dengan jurusannya, itu terkait dengan pembelajarannya. Kalau untuk kolaborasi ke depannya secara global, jadi kami memang menginginkan ada siswa kami yang dalam bahasa Inggris ini bisa mengikuti kompetisi yang terkait dengan bahasa Inggris. Jadi seperti debat atau bahkan bisa ikut pertukaran pelajar seperti itu kalau dalam kolaborasi. Artinya Pak Arif sangat membutuhkan kolaborasi atau bersama-sama dengan satu tim itu ya Pak. Nanti dengan Bu akan pasti dalam proses baik proses pembelajaran berdiferensi itu juga pasti Pak Arif juga akan menularkan ke rekan Pak Arif sesama guru sejawat, dalam hal ini Miss Jenny dan Bu Lutfi, untuk kemajuan proses pembelajaran bersama-sama gitu. Terima kasih Pak Arif pada kesempatan siang hari ini, sangat luar biasa sekali. Saya sudah mendapatkan refleksi dari apa yang Pak Arif terapkan saat proses pembelajaran. Terus ada umpan balik dari saya sedikit tadi pada proses produknya, dan pada aktivitas pengembangannya Pak Arif juga tersentral pada 3 ya Pak, aktivitas pengembangan yang berpihak kepada murid, yang berpihak kepada diri sendiri Pak Arif sendiri sebagai pengajar, dan aktivitas pengembangan secara komunitas ya Pak. Kami namakan komunitas dalam hari ini guru bahasa Inggris yang di sekolah kita ada 3. Harapannya juga pembelajaran ke depan salah satunya melalui model pembelajaran diferensiasi ini bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan belajar murid di sekolah kita Pak Arif. Itu Pak Arif, terima kasih atas kesempatan siang hari ini. Banyak kekurangan, kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya Pak Arif, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ya.